kelihatannya ya kalau memang keracunan sianida yang ringan. Kalau keracunan sianida yang ringan itu sebenarnya bisa diberi obat seperti norit. Nah, norit itu mengandung karbon aktif. Nah, karbon itu bersifat mengikat racun. Nah, kalau di perkampungan tidak ada norit, biasanya ya teman-teman peternak ya itu biasanya pakai air kelapa dikasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat dan selalu berbahagia. Hari ini saya mau jawab pertanyaan di kolom komentar. Nah, ini pertanyaannya dari Mas Sodik. Assalamualaikum dok, izin tanya, vitamin atau obat apa agar bulu kambing tumbuh lebat? Terima kasih. Nah, ini tentang bulu. Kemudian dari mekanik kayu ide. Assalamualaikum dok, nanya, kambing saya tidak pernah saya kasih pakan daun singkong sebelumnya dan beberapa bulan lalu tetangga dekat rumah panen singkong. Iseng saya kasih, tiba-tiba berdirinya tidak bisa tegak pada kaki bagian belakang seperti bengkok dan dalanya jongkok karena kaki belakang tidak bisa berdiri tegak. Kondisi kambing sehat, mau makan sampai hari ini, kira-kira apa obatnya dok? Terima kasih. Oke, yang pertama, vitamin untuk bulu ya, agar tumbuh lebat, sehat. Nah, gini. Jadi pertama kita jangan berpikir untuk ngobatin dulu. Kita analisa dulu ya. Ini kulitnya kondisinya bagaimana? Bulu itu kan ditumbuh di kulit ya. Kulitnya bagaimana, adakah ada penebalan? Ataukah kulitnya memang normal ya? Kalau kulitnya normal berarti memang hanya tinggal diberi vitamin atau mineral. Tapi kalau memang kulitnya ada penebalan, itu harus koreksi bahwa ada beberapa kemungkinan bulunya tidak tumbuh lebat. Itu pertama adalah memang ada penyakit kulit. Penyakit kulitnya itu seperti tungau itu bisa skabies atau demodek ya. Nah, ini gulungan tungau atau kutu, jadi diobati dulu tungau kutunya. Jadi saya sudah pernah bikin video tentang pengobatan skabies maupun demodek. Kemudian bisa juga dia karena jamur. Nah, jamur itu bisa menyebabkan sakit kulit sehingga bulunya rontok atau bulunya tidak bisa tumbuh dengan bagus ya, itu penyakit kulit ya. Kedua, bisa juga karena memang bulunya kurang bagus, kusam atau berdiri atau gampang patah. Itu bisa juga karena penyakit cacingan ya, cacingan karena cacing lambung, cacing usus, cacing paru ya, sehingga menyebabkan proteinnya itu terganggu penyerapannya. Kalau itu semua tidak ada penyakit ya, kemudian memang penyebab kimiawi itu berarti kekurangan vitamin ya, kurang vitamin maupun mineral. Vitamin A itu bagus untuk otot, jaringan maupun kulit maupun rambut. Kemudian vitamin D. Nah, vitamin D itu sangat diperlukan. Gini, vitamin ADE. Nah, itu ya, perlu ADE. Vitamin ADE itu larut di dalam lemak. Jadi kalau vitamin B itu bisa dibikin di dalam tubuh, vitamin C itu nggak pernah ada masalah di hewan kambing, domba, sapi. Vitamin A sama E itu tidak bisa dibikin oleh tubuh, tapi harus disediakan dalam rerumputan atau pakannya. Tapi kalau vitamin D itu sesungguhnya bisa juga tinggal mengubah. Jadi vitamin D kan larut lemak ya, jadi lemak-lemak di bawah kulit itu kalau kena sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar matahari pagi ya. Nah, sinar matahari pagi itu bisa mengubah dari provitamin D menjadi vitamin D. Jadi sesungguhnya kalau sapi ini diangon atau pernah kena sinar matahari, itu sebenarnya vitamin D-nya akan tercukupi sendiri.
Jadi perlu untuk tumbuh rambut itu ADE. D itu bisa nanti kalau kurang vitamin D itu ada hubungannya dengan penyerapan kalsium. Nah, rambutnya bisa gampang patah. Jadi kemudian vitamin E itu selain untuk kesuburan, itu untuk juga suplai kulitnya biar halus, bulunya biar mengkilat seperti itu ya. Nah, kemudian juga yang tidak kurang penting adalah mineral. Karena kalau kekurangan mineralnya adalah zinc itu adalah diperlukan di dalam tubuh, itu mikro esensial. Jadi kalau kekurangan vitamin mineral zinc, nah itu nanti kulitnya itu akan kusut, menebal, rambutnya akan rontok, nah, seperti itu. Jadi pertanyaan tadi, kembali ke pertanyaan ya, apa vitaminnya? Oh ya, ada satu penyebab fisik juga bisa. Jadi kalau hewan atau kambing itu terlalu lama kepanasan ya, dijemur matahari, atau dari kambing yang dari daerah panas ke daerah dingin ya, atau ada pada saat musim dingin. Nah, itu pada saat musim dingin itu juga ada kekurangan kelembapan di dalam rambut, akhirnya rambutnya akan kurus dan kelihatan kusut. Nah, seperti itu. Jadi obat apa yang, kembali ke pertanyaannya, obat apa yang bisa dipakai untuk menyuburkan rambut agar tumbuh lebat? Nah, pertama adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan mineral zinc. Nah, apalagi kalau ada di dalam pertumbuhan reproduksi itu kan biasanya kalau sapi-sapi itu yang sudah pertumbuhannya bagus, itu kan rambutnya juga tumbuh bagus. Nah, itu berarti perlu selenium, mineral selenium. Jadi minimal adalah vitamin A, D, E, dan zinc. Kalau bisa tambah selenium. Seperti itu vitaminnya. Vitamin ini bisa dicari banyak dijual secara online, bisa juga dibeli di toko pakan ternak. Vitamin A, D, E. Nah, kalau mineralnya ada yang jual juga, ada selenium, ada zinc. Coba dicari online, pasti ada temu. Oke, pertanyaan kedua ya. Tentang yang diberi pakan daun singkong ya, kemudian malah lumpuh kaki belakang 2. Nah, kenapa seperti itu? Obatnya apa? Kalau memberi pakan pohon ketela harusnya dilayukan 24 jam sebelum diberikan. Jadi untuk mengurangi sianida. Nah, kalau habis panen langsung diberikan, biasanya domba, kambing itu bisa keracunan sianida ya. Keracunan sianida itu ciri-cirinya sesungguhnya banyak ya. Kalau keracunan ringan bisa kemerah-merahan kulitnya, pusing, jadi kelihatan kambingnya itu sempoyongan, bisa keluar ini busanya mual, muntah seperti itu ya. Nah, apalagi ya, lemas, muntah, napasnya itu cepat, nafsu cepat, jantungnya juga cepat awal keracunan ringan. Jadi pusing, sakit kepala, lemah, lemas, mual, kemudian muntah, napasnya cepat, dan jantungnya, denyutnya cepat. Karena kalau keracunan sianida itu akut ya, yang banyak ya, berat, keracunan berat itu bisa kejang, sulit bernafas, napas terhenti, pingsan, kemudian tekanan darah rendah, denyut nadinya jadi lambat, gagal jantung, kemudian kulitnya juga kemerahan. Kenapa kulit kemerahan itu? Oksigennya itu terperangkap di dalam darah. Keracunan itu mendiagnosanya bisa dilihat dari riwayatnya, dikasih makan apa, apakah tadi digembala kemudian bisa makan rumputan yang habis diberi insektisida seperti itu ya. Nah, apakah tadi habis makan singkong? Nah, ini kan memang riwayatnya habis makan singkong, tetapi gejalanya yang dipotret oleh Mas Mekanik Kayu yang dilihat terakhir adalah kaki belakangnya itu lumpuh, tetapi makannya masih bagus karena memang mungkin sudah berhari-hari. Nah, obatnya apa? Nah, ini begini. Obatnya apa? Sesungguhnya saya mendiagnosanya walaupun dia kebanyakan diberi makan ketela singkong ya, daun singkong, kemungkinan bisa juga kalau lumpuh kaki belakang 2
atau pincang kaki belakangnya lumpuh itu biasanya kekurangan mineral kuper atau tembaga ya. Kalau benar keracunan cyanida dari tadi riwayatnya memang habis makan daun singkong, gejalanya itu kurang pas, tetapi mestinya harus tes darah kandungan cyanida di dalam darahnya berapa. Oke, kita percaya bahwa itu habis makan singkong berarti keracunan cyanida. Nah, obatnya apa? Nah, kalau keracunan cyanida itu ada antidota, ada anti racunnya. Anti racunnya kalau menurut medis itu adalah natrium tiocyanat atau sodium nitrat atau hidroksikobalamin. Nah, itu antidotanya. Kemudian karena jantungnya tadi hampir putus, kalau hampir tidak bisa berdetak ya kalau keracunannya berat, berarti harus diberi epinefrin ya. Kemudian untuk mengobati kejang-kejangnya bisa diberi lorazepam atau phenobarbital atau obat-obat yang lain. Bisa juga diberi antihistamin ya, antihistamin seperti Vitadil, bisa juga seperti itu. Bisa juga diberi obat-obat apa yang membuat tenang, jadi membuat rileks seperti itu ya. Nah, kemudian kalau ini kan tadi kan kelihatannya ya kalau memang keracunan cyanida yang ringan. Kalau keracunan cyanida yang ringan itu sebetulnya bisa diberi obat seperti norit. Nah, norit itu mengandung karbon aktif. Nah, karbon itu bersifat mengikat racun. Nah, kalau di perkampungan tidak ada norit, biasanya ya teman-teman peternak ya itu biasanya pakai air kelapa dikasih banyak-banyak air kelapa. Kemudian juga bisa diberi air minum yang banyak sehingga akan mempercepat keluarnya racun seperti itu, Mas Mekanik Kayu. Tetapi ada kecurigaan saya yang lain, kalau dari gejalanya itu adalah kekurangan kuper atau tembaga, jadi dikasih suplai kuper seperti itu. Jadi dilihat kalau memang lumpuhnya di belakang tidak ada goyang berarti kuper, tapi kalau memang tadi sesungguhnya nggak kelihatan ada sempoyangannya, ada keluar buih, mual, ada mungkin muntah seperti itu, kemungkinan adalah memang benar keracunan cyanida. Begitu Mas Mekanik Kayu untuk jawabannya. Mungkin kalau teman-teman ada pengalaman yang lain tentang cara menumbuhkan bulu dan menolong kebanyakan makan daun ketela, tolong ditulis di kolom komentar, itu akan menambah wawasan saya dan akan berguna sekali bagi teman-teman yang membaca kolom komentar. Semuanya bagi subscriber, viewer, likers, komentator saya ucapkan terima kasih. Semoga semua sehat dan rezeki selalu mengalir deras.